Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Nadita Kafi. Saya dari kelas 11-7. Saya hari ini akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini menunjukkan adanya dinamika, perbedaan pandangan, serta peran besar para pemuda dalam menentukan arah kemerdekaan Indonesia. Tanpa peristiwa ini, kemungkinan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tidak akan pernah terjadi pada waktu yang sama. Kemudian, yang kedua saya akan menjelaskan kondisi menjelang peristiwa Rengas Dengklok. Pada pertengahan Agustus 1945, situasi dunia sedang berada dalam masa transisi besar akibat Perang Dunia Kedua. Jepang yang sebelumnya menduduki Indonesia berada dalam kondisi terdesak setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh Amerika Serikat. Jepang akhirnya menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan, vacuum of power, di Indonesia. Kondisi dipandangin oleh para pemuda sebagai kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak asing. Yang ketiga, kemudian saya akan menjelaskan perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua. Peristiwa Rengas Dengklok berawal dari perbedaan pandangan antara dua kelompok utama. Yang pertama itu adalah golongan muda. Golongan muda ini terdiri daripada pemuda revolusioner seperti Soekarni, Wikana, Chairul Saleh, dan kawan-kawan mereka berpendapat bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan secepat mungkin. Proklamasi tidak boleh dikatakan dengan Jepang atau PPKI. Penundaan proklamasi beresiko membuat Indonesia kembali dijajah oleh para sekutu. Kemudian yang kedua itu ada golongan tua. Golongan tua ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka berperan bahwa proklamasi ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Keamanan rakyat harus diutamakan. Proklamasi sebaiknya memulai PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. Perbedaan pendapat ini semakin memanas pada malam 15 Agustus 1945. Kemudian latar belakang terjadinya penculikan. Karena tidak adanya titik temu, golongan muda khawatir golongan tua akan terpengaruh oleh bangsa Jepang dan menunda proklamasi. Akhirnya, mereka itu mengambil langkah tegas dengan membawa Soekarno dan Hatta keluar kota Jakarta. Terlepas dari pengaruh Jepang, lebih fokus memikirkan kemerdekaan Indonesia, bersedia segera memproklamasikan bangsa Indonesia. Kronologi lengkap peristiwa Rengas Dengklok itu yang pada malam 15 Agustus 1945 terjadi perdebatan sengit antara golongan muda dan golongan tua di Jakarta. Kemudian dini hari pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, oleh para pemuda. Di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah oleh para pemuda. Kemudian di Rengas Dengklok juga, Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah di Jauh Kiesyong. Yang keempat itu ada golongan muda itu terus meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah kalah dan tidak memiliki kekuatan lagi. Kemudian Soekarno tetap bersikeras bahwa proklamasi itu harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo berunding dengan golongan muda. Ahmad Subarjo memberikan jaminan pribadi bahwa proklamasi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kesepakatan tercapai, Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada sore hari. Malam hari, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian ada peran-peran tokoh yang sangat penting. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, tokoh sentral yang memiliki kewibawaan besar dan perjuangan bangsa. Yang kemudian ada Muhammad Hatta, berperan sebagai pemikir rasional dan perumus konsep kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Subarjo, menjadi jembatan komunikasi antara golongan muda dan golongan tua. Ini juga ada Soekarni, tokoh pemuda yang bersikap tegas dan pemberani. Kemudian ada Wikana. Wikana ini aktif mendesak Soekarno untuk segera bertindak. Kemudian ada Chairul Saleh, tokoh pemuda revolusioner. Dan yang terakhir ada Laksamana Maeda, menyediakan tempat aman untuk penyusunan teks proklamasi.
Dampak peristiwa Dengklok ini juga mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menegaskan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa sendiri, menunjukkan pentingnya peran muda dalam sejarah nasional, menjadi titik tentu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang dapat dipetik ada nilai nasionalisme, cinta tanah air dan semangat merdeka, keberanian para anak muda, kemudian persatuan dan tanggung jawab. Kemudian penutup saya ini yang saya dapat simpulkan yaitu peristiwa Rengas Dengklok ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan persatuan dan semangat nasionalisme. Terima kasih telah mendengarkan saya. Saya sebagai Muhammad Najwan Abdul Kafi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.